Tingkatan yang kedua yaitu malu kepada manusia untuk melihatnya berbuat dosa. Malu kepada manusia bila ia tidak melakukan kebaikan. Maka ini pun juga termasuk dari keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah, masih bab syu'abul iman, bab tentang cabang-cabang keimanan. Hadis nomor 22, hadis Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu fa innal haya'a minal iman. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari Ansor yang sedang menasihati saudaranya tentang malu. Karena saudaranya pemalu banget gitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan, karena sesungguhnya malu itu sebagian dari iman. Hadis 23, hadis Imran bin Husain, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Tapi dari hadis ini, akhi, kita ambil faidah. Faidah yang pertama, bahwa disyaratkan dalam mengingkari kemungkaran harus di atas ilmu. Karena orang Ansor ini menasihati temannya, menasihati saudaranya, Pak. Supaya apa? Jangan terlalu malu. Tapi ternyata Nabi SAW malah mengingkari yang menasihati. Nabi mengatakan apa? Biarkan saja. Sesungguhnya rasa malu itu termasuk bagian dari apa? Dari iman. Orang kalau tidak punya ilmu, menganggap sesuatu itu mungkar, padahal tidak mungkar. Oleh karena itu, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar mengatakan bahwa syarat orang yang ingin mengingkari kemungkaran itu 3. Apa itu? Yang pertama, an yakuna aliman bima ya'mur aliman bima yanha. Berilmu dia tentang apa yang ia perintahkan atau larang. Dia punya ilmunya. Supaya apa? Supaya tidak mengingkari yang ternyata tidak mungkar, atau memerintahkan kepada yang mungkar. Ya, berapa banyak di masyarakat kita, Pak, terkadang mengingkari sesuatu yang ternyata itu tidak mungkar. Bahkan terkadang itu baik. Ada orang tua heran anaknya nggak pacaran. Kamu kok nggak pacaran? Aneh. Akhirnya dia marah menyuruh anaknya untuk pacaran.
Iya. Kenapa? Karena jahil, tidak paham. Ada orang yang mengingkari ya sesuatu yang dia anggap itu mungkar padahal itu ma'ruf. Dan itu banyak, Pak. Contoh jenggot. Jenggot sunnah Nabi. Tapi kalau ada orang yang malah melarang gitu orang berjenggot. Nggak boleh berjenggot. Iya. Atau malah menyuruh kepada sifatnya perkara yang mungkar. Dan dia kira itu sifatnya apa? Ma'ruf. Nah, ini syarat yang pertama, mutlak sudah. Orang yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, syarat yang pertama harus berilmu. Syarat yang kedua apa? Kata beliau, harus punya sifat sabar. Karena yang namanya mengingkari kemungkaran itu, Pak, kalau tidak punya kesabaran ya pastinya berantem, Pak. Ketika kita mengingkari kemungkaran, pasti seringkali kita menghadapi apa, Pak? Cemoohan atau sikap-sikap yang membuat kita marah. Iya. Dan orang yang nggak sabar dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, dia pengen langsung berubah gitu saat itu juga. Akhirnya ya dia nggak sabaran dan seringkali akhirnya bersikap arogan. Ini bahaya. Yang ketiga, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar syaratnya apa? Harus an yakuna haliman. Harus punya sifat halim. Apa itu sifat halim? Yaitu dhaqtun nafs 'inda hayjanil ghadab. Mampu menahan emosi, Pak. Saat emosinya itu apa? Meledak. Adapun orang yang temperamenan, cepat marah, maka yang seperti ini enggak disyariatkan beramar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Makanya kalau ada sekelompok orang yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, isinya pemuda-pemuda, bahkan preman, sudah dia bodoh, temperamenan, gak sabaran. Kira-kira yang seperti ini maslahat nggak, Pak? Tidak ada manfaat maslahatnya. Biasanya apa? Hancurin, udah hancur selesai. Iya. Tapi apakah dengan cara menghancurkan itu akan datang maslahat yang lebih besar? Ternyata tidak. Menghancurkan tempat prostitusi, hancur. Besoknya dibangun dengan yang lebih megah. Iya. Nah ini saudaraku sekalian. Tapi faedah yang kedua ya akhi, faedah yang kedua yaitu istihbabu atau masyru'iyatu ta'limil jahil. Disyariatkan untuk mengajarkan orang yang bodoh, yang enggak paham. Kalau kita punya ilmu dan kita tahu teman kita enggak paham, ajarkan dia. Faedah selanjutnya ya akhul Islam, hadis ini menunjukkan keutamaan rasa malu. Di mana rasa malu itu kata Rasulullah SAW termasuk keimanan. Apa itu malu? Malu itu bahasa Arabnya apa? Haya. Ya. Para ulama mendefinisikan malu, kata Imam Ar-Raghib, al-haya inqibadun nafs minal qabih. Malu itu adalah jiwa yang malas untuk berbuat keburukan. Jadi ketika dia mau melakukan keburukan, malu Iya. Wa qila huwa khuluqun yub'atsu ala fi'lil hasan wa tarkil qabih. Ada yang mengatakan malu adalah akhlak yang menimbulkan kekuatan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Itu namanya apa? Malu. Maka kalau malu menimbulkan kebaikan, nah itu baru malu. Kalau malu menyebabkan kita meninggalkan keburukan, itu malu. Tapi kalau malu menyebabkan kita meninggalkan kebaikan,
bukan malu namanya Pak. Kata para ulama itu khawar, itu lemah. Contoh misalnya Pak, ada orang yang mau menuntut ilmu malu. Duh malu ah, di sono orangnya berjenggot semua. Saya belum bisa baca Quran. Akhirnya mau duduk di majelis taklim malu. Gara-gara itu ia terhalang dari banyak ilmu. Makanya yang seperti ini hakikatnya bukan malu Pak. Ini salah menempatkan apa? Malu. Hakikat malu itu adalah justru yang menyebabkan kita itu apa? Berbuat kebaikan. Ketika kita tahu diri kita bodoh, kita malu. Aduh saya malu, bodoh. Saya nuntut ilmu. Nah baru itu malu. Iya. Kadang ada Pak, orang yang malu tapi malah menyebabkan dia berdusta. Antum ditawarin makan sama teman. Ya. Antum bertamu misalnya sama sahibul bait ditawarin makan. Kita makan dulu, udah kenyang padahal keroncongan. Akhirnya malunya itu malah menimbulkan apa? Kedustaan. Ini bukan malu. Hakikatnya itu lemah kata para ulama. Karena dia salah menempatkan apa? Rasa malu. Hakikat malu itu adalah yang menimbulkan kebaikan dan meninggalkan apa? Keburukan. Iya. Dan rasa malu ya akhal Islam mempunyai banyak keistimewaan. Yang pertama itu dalam hadis yang sedang kita bahas. Bahwa malu itu bagian dari iman. Dan kata para ulama, malu itu termasuk iman yang wajib. Karena orang yang kehilangan rasa malu akan menyebabkan ia jatuh kepada maksiat. Keutamaan yang kedua, apa malu? Keutamaannya Pak, bahwa disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah dari hadis Anas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul islami al-haya." Setiap agama itu punya akhlak yang istimewa. Dan akhlak Islam yang istimewa itu adalah al-haya, rasa malu. Ya, hadis ini hasan. Lihat Nabi SAW mengatakan bahwa setiap agama itu memiliki akhlak. Dan ternyata akhlak agama Islam ini apa? Malu, Pak. Keistimewaan yang ketiga, Pak, bahwa Allah menyifati dirinya dengan sifat pemalu, dan Rasulullah SAW pun disifati dengan sifat pemalu. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Baihaqi, ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha hayyun karimun. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifra khaibatain." Sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu dan Maha Dermawan. Allah malu kepada hamba yang mengangkat dua tangannya untuk meminta kepada Allah, Allah kembalikan dalam keadaan tidak diijabah. Lihat, Allah disifati dengan pemalu. Dan di antara nama Allah Al-Hayy, yang Maha Pemalu. Ya. Aisyah radhiyallahu anha ketika menyifati Rasulullah SAW, kata Aisyah apa? Karena Rasulullah SAW asyaddu ya, karena Rasulullah SAW asyadda hayaan ya minal bikr fi khidriha. Rasulullah SAW itu lebih malu dari perawan yang ada di pingitannya. Masya Allah, subhanallah. Ya. Ini akhi. Kemudian di antara keistimewaan rasa malu ya akhal Islam, keutamaannya, bahwa rasa malu itu pembuka segala kebaikan. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang setelahnya, Nabi SAW bersabda apa? Al-haya'u khairun kulluh. Dalam satu riwayat, al-haya'u kulluhu khair.
Rasa malu itu baik seluruhnya. Ya, semuanya baik, Masya Allah. Berarti rasa malu itu Pak, kunci pembuka kebaikan dan penutup pengunci keburukan. Orang yang punya rasa malu yang kuat, tentu dia akan menjadi orang yang rajin berbuat kebaikan, saudaraku sekalian. Ya. Makanya justru ya, rasa malu itu yang membangkitkan kita untuk semangat menuntut ilmu, Pak. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW mau bertanya tentang permasalahan kewanitaan. Apa kata wanita ini? Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq. Wahai Rasulullah, Allah tidak malu dari menjelaskan kebenaran. Fahal 'alal mar'ah kuslun idza yahtalamat? Apakah wanita wajib mandi kalau bermimpi basah? Iya. Lihat wanita ini, Pak. Tidak menghalangi rasa malunya untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan wanita ini mengatakan apa? Innallaha la yastahi minal haqq. Sesungguhnya Allah tidak malu ya untuk menjelaskan kebenaran. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhi, tingkatan rasa malu. Tingkatan yang pertama, malu kepada Allah Azza wa Jalla. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah Azza wa Jalla. Sebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istahyu minallah." Hendaklah kalian malu kepada Allah. Haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu. Qulna, para sahabat berkata, Ya Rasulullah, inna nastahi walhamdulillah. Wahai Rasulullah, kami malu kepada Allah, alhamdulillah. Kata Rasulullah, isa dzak. Walakinnal istihya minallah haqqal haya an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal tadhkuril maut wal bila wa man arada al-akhirata taraka zinatal hayatid dunya. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Kata Rasulullah, bukan begitu malu kepada Allah. Akan tetapi malu kepada Allah itu adalah kamu jaga kepalamu dan apa yang ada di kepalamu, mata, telinga, mulut. Dan kamu jaga perutmu dan apa yang ada padanya. Maksudnya dijaga jangan sampai makan yang haram. Demikian pula kemaluan. Wal tadhkuril mauta wal bila, dan kamu ingat kematian. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, tentu ia tidak akan berlomba untuk meraih perhiasan kehidupan dunia. Maka siapa yang melakukan itu, kata Rasulullah, sungguh ia telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya akhal Islam ya, tingkatan malu yang paling tinggi. Itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah itu akan terlihat saat kita sendiri, Pak. Kadang kalau di depan orang kan kita malu sama orang, Pak. Tapi saat kita sendiri, tidak ada orang yang lihat, akan terlihatlah rasa malu kita kepada Allah. Ketika kita mau berbuat maksiat, mau buka video porno misalnya, kita malu sama Allah, Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita, kita pun malu, nggak jadi Masya Allah. Ini luar biasa ya akhwal Islam. Beda dengan orang yang nggak punya malu sama Allah, malunya cuma sama orang. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Kalau sendirian malah berbuat maksiat. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah.
Tingkatan yang kedua yaitu malu kepada manusia untuk melihatnya berbuat dosa. Malu kepada manusia bila ia tidak melakukan kebaikan. Maka ini pun juga termasuk dari keimanan. Namun tentunya di bawah yang pertama. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kata para ulama, al-haya'u minan nas dalilun ala muru'atil insan. Rasa malu kepada manusia itu bukti akan adab seorang insan. Berkata Hudzaifah ibn al-Yaman, seorang sahabat Nabi, la khaira fi man la yastahi minan nas. Tidak ada kebaikan orang yang enggak punya rasa malu kepada manusia. Iya. Maka dari itu ya akhi, rasa malu kepada manusia juga penting. Apalagi rasa malu kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasa malu kepada manusia? Yakunu bihifdzi ma'il wajhi lahum. Yaitu dengan menjaga diri kita, jangan sampai kita diremehkan mereka, dicemoohkan mereka. Iya. Wala yatimu dzalika illa bikafil adza anhum. Dan itu tidak akan sempurna kecuali dengan kita tidak menyakiti mereka. Wa tarki ma yughdibuhum aw yuz'ijuhum. Demikian pula meninggalkan sesuatu yang membuat mereka marah atau mengganggu mereka. Iya. Berkata sebagian orang yang bijak, man kasahul haya'u thawbah lam yaran nasu aibah. Siapa yang memakai baju rasa malu, orang tidak akan melihat aibnya. Dengan rasa malunya itu, dia akan selalu tertutup aibnya, Pak. Tapi kalau orang nggak punya rasa malu, dia tidak peduli, dia perlihatkan aibnya kepada orang pun nggak peduli. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Di antara ya akal Islam fenomena orang yang kehilangan rasa malu apa, Pak? Yang pertama, dia terang-terangan berbuat dosa nggak malu, Pak. Dan ini bahaya banget, Pak. Disebutkan dalam hadis, bahwa Nabi SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali yang terang-terangan. Artinya orang yang terang-terangan berbuat maksiat di depan orang, Mbak. Maka yang seperti ini tidak dimaafkan. Maksudnya tidak dimaafkan bagaimana kata para ulama, yaitu boleh digibah. Boleh apa? Ya digibah. Kenapa? Karena dia sudah membuka tirai aibnya sendiri. Dia tidak malu kepada manusia, tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk hilangnya rasa malu ikhwatul Islam, ya, atau kurangnya rasa malu, buang air di tempat kerumunan orang. Contoh misalnya di tempat taman, orang sedang berkumpul di situ, buang air di sana. Atau di mata air yang orang-orang butuh di situ, buang air di sana. Yang menyebabkan apa yang terjadi? Orang-orang melaknat dia. Makanya Nabi SAW bersabda, ittaqul la'anain. Jauhi oleh kalian dua perkara yang menyebabkan manusia melaknat itu. Apa itu? Yang pertama, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Itu yang buang air di jalan lalu lalang orang-orang atau di tempat mereka berteduh. Ini orang nggak punya malu, ya. Di antara bentuk kurangnya rasa malu apalagi, Pak? Suka ngomong jorok, kotor. Sebutkan dalam hadis dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Mukmin itu bukan orang yang suka mencela,
bukan pula orang yang suka melaknat, bukan pula orang yang suka berkata kotor, dan bukan pula orang yang suka berkata jorok. Ya. Sebutkan dalam hadis juga yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal fuhsh, fa inna Allah la yuhibbul fahish wal mutafahish." Jauhi oleh kalian berkata kotor, karena Allah tidak suka kepada orang yang suka berkata jorok dan kotor. Ya. Biasanya sih orang yang suka berkata jorok, ya, kotor, itu orang yang kurang malunya, Pak. Ya. Di antara fenomena kurangnya malu apa? Adanya tabarruj dan memperlihatkan aurat. Wanita kalau sudah kehilangan rasa malu, Pak, nggak malu memperlihatkan auratnya, Pak. Nggak malu dia mempertontonkan kecantikannya, nggak malu dia. Iya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Sebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwasanya Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, "Ya Nabi Allah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar." Wahai Rasulullah, aurat kami itu harus dijaga, bagaimana caranya? Kata Rasulullah, "Ihfaz auratak illa min zaujatik aw ma malakat yaminuk." Jaga auratmu kecuali dari istrimu atau dari hamba sahaya wanitamu. Ya, kalau di zaman sekarang nggak ada hamba sahaya, Mas. Qala in istata'ta alla yaraha ahad, qultu ya Rasulullah, idza kana al-qaum ba'dhum fi ba'd. Aku berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya kaum itu bercampur satu sama lainnya? Contoh misalnya mandi bareng di sungai gitu kan. Gimana itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, in istata'ta alla yaraha ahadun fala turiyannaha. Kalau kamu mampu untuk tidak ada seorang pun melihat auratmu, jangan sampai kamu perlihatkan kepada mereka. Iya. Makanya Nabi Musa, Pak, ketika di zaman Banu Israel, orang-orang Banu Israel itu kebiasaan mereka itu mandi bareng telanjang bulat di sungai. Nabi Musa malu. Maka Nabi Musa nggak mau mandi bareng. Beliau berpisah, mandi sendiri. Rupanya Banu Israel ngejek, apa katanya? Itu Musa mandi sendiri karena kemaluannya burut. Tahu nggak burut, Pak? Burut tuh bengkak. Iya. Nabinya diejek, bayangin, Pak. Akhirnya tersebarlah di kalangan Banu Israel kalau Nabi Musa itu kemaluannya apa? Burut. Maka Allah ingin membersihkan nama Nabi Musa. Ketika Nabi Musa hendak mandi, disimpannya bajunya di atas batu. Tiba-tiba batunya lari, Pak. Nabi Musa mengejar. Ya, "Thawbi ya hajar, thawbi ya hajar." Bajuku, hai batu. Terus Nabi Musa melewati orang-orang yang sedang mandi dalam keadaan telanjang, ngejar-ngejar apa? Batu. Kalau mereka melihat ternyata Nabi Musa nggak burut. Ya, sehat. Wah, ini siapa yang nyebarin? Ya. Itu hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Lihat Nabi Musa alaihissalam tidak mau mandi bareng gara-gara rasa malu. Ya. Kemudian apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Qultu ya Nabi Allah, idza kana ahaduna khalian, bagaimana kalau salah seorang dari kami mandi sendiri, gimana itu? Kata Rasulullah SAW, fallahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Allah lebih berhak untuk kamu malu daripada manusia. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan disyariatkan kalau kita mandi sendiri memakai basahan.
Iya. Memang nggak ada yang lihat, tapi kan Allah apa? Lihat. Kita berhak untuk lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya tentang rasa malu. Jadi penting sekali akhi untuk memelihara rasa malu, Pak. Dan rasa malu itu muncul dari mana, Pak? Dari iman kepada Allah. Rasa malu itu muncul, Pak, dari takwa, dari ke dalam hati kita. Ya, Allahu a'lam. Baik, kita lanjutkan ya ikhwatal Islam. Bab bayan tafadhulil Islam wa ayyu umurihi afdal. Bab penjelasan tentang bahwa Islam itu bertingkat-tingkat. Dan perkara Islam mana yang paling utama? Hadis 24, hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair? Qala tut'imul ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau mendengar Nabi jangan lupa apa? Sholawat, ya. Karena kata Rasulullah orang yang bakhil itu yang disebutkan aku di sisinya tapi enggak bersolawat. Bahwasanya ada seorang laki-laki, Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan laki-laki yang dimaksud adalah Abdullah bin Amr sendiri. Iya. Bertanya kepada Nabi SAW, Islam apa yang paling baik, hai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam yang paling baik itu kamu memberi makan kepada fakir miskin dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Iya. Lihat akhul Islam, hadis ini kita ambil faidah. Hadis ini menunjukkan ikhwatal Islam kefakihan para sahabat. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Fiqhus sahabah, kefakihan para sahabat. Dari mana? Karena sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, Islam apa yang paling baik? Berarti yang namanya paling baik itu, Pak, menunjukkan bahwasannya Islam itu bertingkat-tingkat. Ada yang terbaik, ada yang baik, ada yang di bawahnya lagi. Ternyata sahabat ini bertanya, hai Rasulullah, Islam apa yang paling baik? Ini penting, pertanyaan kayak gini penting banget. Dalam satu riwayat yang lain, para sahabat bertanya, hai Rasulullah, amal apa yang paling baik? Yang paling utama, ya Rasulullah. Sebab kalau kita tahu, Pak, tentang tingkatan-tingkatan amal, itu manfaat banget buat kita, Pak. Terutama ketika terjadi kita dihadapkan harus memilih salah satu amal dan tidak mungkin melakukan duanya. Maka saat itu kita ambil yang paling apa? Yang paling baik, yang paling utama. Nah, ini butuh kepakihan, saudaraku. Dan yang paling utama itu ditentukan oleh banyak perkara, Pak. Yang pertama, dari sisi hukumnya. Dari sisi apa? Hukumnya. Perkara yang wajib pasti lebih utama daripada perkara yang apa? Yang sunnah. Maka kalau antum dihadapkan yang satu wajib, yang satu sunnah, antum ambil yang mana? Yang wajib. Jangan sampai kemudian memilih yang sunnah, ninggalin yang wajib. Gak boleh. Ini ketertipuan namanya, Pak. Ada seorang wanita pernah
mengadu ke saya dan berkata, Ustadz, saya ini kesel banget sama suami saya Ustadz. Kenapa Bu? Saya kalau lagi baca zikir pagi petang, suami saya selalu godain saya terus. Ini kok suami saya kayak setan Ustadz? Saya bilang, Bu, saya boleh bertanya sama Ibu, melayani suami hukumnya apa? Wajib. Oke. Kalau zikir pagi dan petang hukumnya apa? Sunnah. Nah, sekarang Ibu memilih yang wajib apa yang sunnah? Oh iya juga ya. Baru sadar. Ya. Nah ini terkadang kita tidak sadar Pak, bahwa ternyata dalam beramal itu harus kita pahami dulu mana yang wajib, mana yang apa? Yang sunnah. Kalau dua-duanya wajib gimana? Kalau dua-duanya yang wajib, tentu yang fardu ain lebih utama daripada fardu apa? Kifayah. Kalau dua-duanya fardu ain gimana? Maka lihat mana yang lebih besar maslahatnya. Pernah seorang sahabat Nabi SAW berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innik tutibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Ya Rasulullah, aku diwajibkan untuk ikut perang ini dan itu. Jadi kalau sudah diwajibkan berarti fardu ain tidak Pak? Fardu ain. Wa inna zaujati ya dhahabat hajah. Tapi ya Rasulullah, imro'ati, istriku haji, gimana? Sementara kan yang namanya istri nggak boleh pergi tanpa mahram. Lihat Rasulullah SAW memilihkan. Apa kata Rasulullah? Idhab wa hujja ma'amratik. Pergi kamu. Berhajilah kamu bersama istrimu. Ini orang dihadapkan pada dua perkara yang wajib, Pak. Antara ikut perang atau menemani istri apa? Haji. Maka Nabi SAW memilih supaya dia menemani haji untuk menghindarkan istrinya dari maksiat. Dari apa? Dari maksiat. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan apa? Nabi SAW tidak bertanya kepada laki-laki ini, istrimu pergi hajinya aman enggak? Bersama rombongan wanita yang aman enggak? Ternyata Nabi tidak mempertanyakan itu Pak. Itu semua menunjukkan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak dianggap. Sebab kalaulah ya seperti pendapat sebagian ulama mengatakan ya boleh wanita safar tanpa mahram kalau aman. Tentu Nabi akan bertanya kepada laki-laki ini, oh dia pergi sama rombongan wanita yang aman gak apa-apa, udah kamu pergi sana aja. Enggak. Apa kata Nabi SAW sampai Nabi membatalkan kewajiban dia untuk pergi jihad. Ini penting saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Makanya ini cara yang pertama Pak, untuk mengetahui ya keutamaan suatu amal dengan melihat apa? Hukumnya. Cara yang kedua Pak, untuk mengetahui keutamaan suatu amal Pak, dengan menimbang maslahat dan mudaratnya. Dengan menimbang apa? Maslahat dan mudaratnya. Kalau misalnya Pak, ada maslahat dan ada mudaratnya, kita lihat mana yang lebih besar. Kalau lebih besar maslahatnya daripada mudaratnya, tetap disyariatkan. Kalau lebih besar mudaratnya dibandingkan dengan maslahatnya, kalau lebih besar mudaratnya dibandingkan maslahatnya gimana? Gak boleh. Allah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas.
Katakanlah dalam arak dan judi itu ada dosa besar dan ada manfaat-manfaat untuk manusia. Allah menyebutkan manfaatnya dengan sigot muntahal jumu. Itu menunjukkan manfaatnya tidak sedikit, Pak. Lalu Allah mengatakan apa? Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Diharamkan tidak, Pak? Diharamkan. Berarti kalau mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya, haram. Nah, kalau dua-duanya manfaat dan harus kita ngambil salah satunya, ambil yang paling besar manfaatnya. Kalau dua-duanya mudarat dan kita harus mengambil salah satunya, tinggalkan mudarat yang lebih besar. Jadi kita lanjutkan, kemudian kalau ada yang mau bertanya silahkan ya, dipersiapkan aja. Kemudian ya, tadi cara untuk mengetahui mana yang paling utama, yaitu dengan mempertimbangkan apa? Maslahat dan mudarat. Kalau dua-duanya mudarat, maka apa, Pak? Tinggalkan mudarat yang lebih besar. Ya. Dan ambil mudarat yang lebih ringan. Sebuah contoh terjadi di zaman Nabi SAW. Ada orang Arab Baduy kencing di dalam masjid. Maka para sahabat ingin mengingkarinya, Pak. Maka di sini ada dua mudarat nih. Mudarat dikencingi itu masjid najis. Mudarat para sahabat menghentikan si Arab Baduy. Sebab kalau dihentikan ini pasti kencingnya kemana-mana ini, Pak. Antum bayangkan lagi kencing, tahu-tahu diingkari. Wah, kemana-mana ya kencingnya itu. Lebih susah lagi untuk apa? Dicuci. Maka Nabi SAW mengambil mudarat yang paling ringan. Apa kata Nabi? Da'u, biarkan dia kencing. Supaya apa? Kencingnya kemana-mana, di situ aja udah. Lihat, makanya ini butuh kefakihan, Pak. Untuk menilai maslahat dan mudarat tentu kita harus bertanya kepada para ulama. Iya, mereka yang paling paham ya tentang maslahat dan apa? Mudarat. Insyaallah kita lanjutkan lagi, Pak, tentang bagaimana cara mengetahui mana yang lebih utama. Banyak cara ya untuk mengetahuinya. Kita sekarang menuju tanya jawab. Sekarang beredar orang-orang yang jualan gamis, terutama gamis atau jubah. Seorang akhwat, mereka jualan dengan menyebar video seorang akhwat menggunakan baju syar'i, bahkan menggunakan cadar, dengan menampakkan kecantikannya ketika memakai baju tersebut. Jualan seperti ini boleh enggak? Jualan bajunya boleh. Yang enggak boleh itu iklan akhwatnya. Walaupun pakai cadar. Kelihatan cantiknya, matanya yang jeli, gerak-geriknya yang indah. Ya akhi, Rasulullah mengatakan wanita itu datang dengan 4 setan, pergi dengan 8 setan. Fitnahnya gede. Antum kalau ngelihat iklan akhwat bercadar, pasti kalau antum normal, Pak, ngebayang-bayangin, itu betapa cantiknya akhwat itu. Iya, kalau antum normal, kalau nggak normal beda lagi. Iya. Kenapa sih harus memperlihatkan? Kan bisa pakai manekin ya. Apa manekin tuh? Yang kayak patung-patungan itu yang nggak perlu ada wajahnya kan? Tinggal itu aja dijalanin, kutuk. Iya, bisa kok. Nggak harus sama akhwatnya. Cuma masalahnya itu akhwatnya juga kurang rasa malunya, Pak. Iya. Akhwat yang malunya kuat sekali, nggak berani itu, Pak. Nggak berani.
Ada dua, anak punya dua ATM, yang satu ada ribanya, yang kedua tidak ada ribanya. Jika anak menabung yang ada ribanya, ada pertambahan dan pertambahannya bisa anak buat kepentingan umum. Yang lebih baik mana ya? Hatta buat kepentingan umum yang namanya riba, ya riba. Kata Rasulullah 1 dirham riba sama dengan 36 berzina. Ya. Jangan hanya sebatas melihat wah ini lumayan nih buat kepentingan umum. Ya akhi, buat kepentingan umum antum enggak pahala sama sekali. Karena Allah tidak menerima dari uang yang haram, tidak. Iya. Jadi yang lebih baik mana? Yang lebih baik ya udah yang enggak ada apa? Ribanya. Kalau antum bisa datang ke banknya, Pak, saya tolong bunganya jangan ada ya Pak. Jangan, enggak perlu ada bunganya. Sebagian bank ada Pak yang bersedia seperti itu. Tapi dengan perjanjian benar ya. Iya. Iya. Jadi kita tidak mengambil bunga sama sekali. Murni memang mau nabung aja. Sebagian bank ada itu. Iya. Bagaimana menyikapi seseorang yang menasehati kita di depan orang banyak? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, Pak. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? La tansahni fil jamaah, insahni fil infiradi wa la tansahni fil jamaah. Tolong nasihati saya ketika saya sendiri. Jangan nasihati saya di depan orang banyak. Ya. Fa in asaitani wa khalaftani. Tapi kalau kamu tidak mau dan tetap saja maunya nasihati saya di depan orang banyak, ya. Jangan salahkan kalau aku tidak mendengar nasihatmu. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya Ibnu Hibban dalam kitab Raudhatul Uqala mengatakan apa? Beda antara menasihati dengan menjelek-jelekan. Ta'ir. Adapun menasihati yaitu engkau menasihati dia secara empat mata. Dan memburuk-burukan itu engkau nasihati dia di depan orang banyak. Di depan orang banyak. Makanya salafus saleh, akhi, mereka kalau menasihati seseorang, mereka menasihati empat mata saja. Pernah Imam Ahmad melihat seseorang berbuat kesalahan. Maka Imam Ahmad mendatanginya kapan, Pak? Malam-malam ngetok pintu, tok tok tok. Iya. Dibukanya pintu, ada apa? Imam Ahmad mengatakan maaf. Ya sambil Imam Ahmad berbisik-bisik. Aku tadi siang melihat kamu berbuat seperti ini. Ini tidak sesuai dengan hadis. Sampai begitu Imam Ahmad bin Hanbal, Masya Allah. Iya. Bagaimana menyikapi seseorang yang mempermalukan kita sebab kemaksiatan yang dahulu kita lakukan dan sudah bertaubat? Wah ini berat nih Pak. Ini termasuk apa? Dosa besar ini Pak. Nggak boleh mempermalukan dosa seseorang yang sudah dulu Pak. Kadang memang demikian orang yang dengki itu Pak. Berusaha mencari-cari kesalahan walaupun sudah apa? Sudah lama gitu Pak. Untuk menjatuhkan dan untuk membunuh karakternya. Dan ini jelas perbuatan dosa ya, yang besar. Kata Rasulullah SAW, wa inna arba riba yang paling besar, istitalatur rajul ala irdi akhi, itu seseorang merusak kehormatan saudaranya. Ini menunjukkan kata para ulama, merusak kehormatan saudara dosanya lebih berat daripada makan riba. Dosanya lebih berat dari apa? Dari makan riba. Hati-hati saudaraku sekalian. Ya. Maka antum bilang ke dia, afwan akhi,
kamu memburuk-burukan saya dengan dosa yang sudah lalu dan saya alhamdulillah sudah taubat. Iya. Maka kamu tidak takut dosanya di sisi Allah? Saya sudah taubat. Terus kamu mau buruk-burukan saya, ya, kepada manusia dengan dosa yang saya sudah bertaubat darinya? Ittaqillah. Kalau dia tetap ngeyel aja ya sudah. Dia akan menanggung dosanya besar nanti pada hari kiamat, ya akhwan Islam. Istri saya kalau keluar rumah sering pakai bedak dan kadang lipstik walaupun tidak menor. Jika anak tegur, jawabannya biar nggak kelihatan pucat. Bolehkah seperti itu, Ustadz? Inilah Pak, banyak wanita itu Pak, niatnya sudah salah. Biar nggak kelihatan jelek, biar nggak kelihatan pucat, biar nggak, maksudnya sih tujuannya biar kelihatan cantik gitu loh. Ya. Cuma ngomongnya aja pinter, biar nggak kelihatan pucat. Ya. Biar nggak kelihatan pucat apa biar kelihatan cantik. Ini niatnya nggak bagus, nggak masalah mas. Kamu kelihatan pucat juga nggak masalah kok. Aku tetap mencintaimu. Ya, beritahu. Tapi terkadang ya begitu Pak. Perempuan tuh terkadang kalau sudah ngambek lupa sama iman Pak. Udahlah sedikit aja masa nggak boleh. Tadi dijelaskan orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan tidak diampuni dosanya. Bukan tidak diampuni dosanya Pak. Tidak dimaafkan artinya orang ini boleh digibah. Bukan tidak diampuni dosa, yang tidak diampuni dosa itu berbuatan syirik. Kalau ia mati di atasnya. Ya. Apakah orang yang merokok di tempat umum termasuk di dalamnya? Ya jelaslah. Ngerokok, orang nggak malu Pak ngerokok. Rokok itu menyakiti dirinya, menyakiti orang lain. Bahkan terkadang perokok pasif lebih berat penyakitnya Pak dibandingkan perokok apa? Aktif. Sudah menyakiti diri sendiri, sudah menyakiti orang lain, udah dosanya double tuh. Ya. Apakah saat mandi wajib kerutan pusar yang biasanya di dalam ada kotoran, keringat atau daki wajib dibasuh, dibersihkan kotoran tersebut? Tidak wajib. Tapi kalau mau dibersihkan karena kotor ya bagus. Iya. Memang kita sangat dianjurkan untuk membersihkan. Tapi kalau misalnya sampai ke dalam-dalam nggak harus Pak. Sampai sebagian orang mandi wudu matanya sampai dimasukkan ke mata Pak. Katanya ini kan bagian apa namanya anggota wudu juga. Ini gulu Pak. Nggak boleh. Iya. Makanya nggak ada riwayat Nabi SAW atau para sahabat kalau mandi airnya dimasukin ke pusar gitu. Nggak ada. Jika sulit bangun sepertiga malam dan ingin sholat sunnah sebelum tidur, sholat apa yang dilakukan? Witir aja. Karena disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Dzar, demikian pula kepada Abu Hurairah untuk sholat witir sebelum tidur. Ya. Tapi kalau dia misalnya berat untuk bangun sepertiga malam dan mau tahajud di awal malam, boleh. Ya. Karena waktu tahajud itu dimulai setelah Isya sampai apa? Subuh. Dalam kitab Matan Abu Syuja, Imam Syafi'i berpendapat ada bid'ah hasanah. Contohnya
lembaran Al-Quran menjadi satu kitab Al-Quran, mempelajari ilmu tajwid, memberi harokat baca Quran. Apakah kita boleh menyimpulkan bahwa bid'ah itu dibagi dua? Sebentar Pak, Imam Syafi'i memang betul sekali membagi bid'ah dua. Beliau mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah ada dua. Bid'atun madhmumatun wa bid'atun mahmudatun. Bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Lalu beliau memberikan definisi apa yang dimaksud dengan bid'ah yang tercela. Kata beliau, fa ammal bid'atul madhmumah fa kullu ma khalafa kitaban aw sunnatan aw atharan anis sahabah. Adapun bid'ah yang tercela adalah yang menyelisihi Al-Quran, hadis dan asar para sahabat. Wa ma wafaqa kitaban aw sunnatan aw atharan minas sahabah fahiya bid'atun mahmudah. Adapun yang sesuai dengan Al-Quran, hadis dan asar sahabat, maka itu bid'ah yang terpuji. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prakteknya Imam Syafi'i dan bandingkan dengan orang zaman sekarang yang suka bawa-bawa perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengingkari kumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di sana. Beliau berkata dalam kitab wa akrahul ma'tam, dan aku mengharamkan ma'tam, wa huwal ijtima'u 'inda ahlil mayyit wa ta'am fih, yaitu berkumpul di keluarga kematian dan makan-makan di sana. Imam Syafi'i mengatakan itu hukumnya haram. Sekarang di zaman sekarang dianggap apa? Bid'ah hasanah enggak, Pak? Bid'ah hasanah, prakteknya beda. Imam Syafi'i mengingkari orang yang berzikir kepada Allah sambil pukul rebana dan goyang-goyang kepala, dan mengatakan bahwa itu ya kegilaan. Ya. Dan menganggap Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu termasuk bid'ah yang tercela. Tapi di zaman sekarang dianggap bid'ah hasanah tidak, Pak? Bid'ah hasanah. Jadi ternyata prakteknya beda, Pak. Yang dijadikan hujah hanya pembagian Imam Syafi'i saja. Iya. Baik. Sekarang kalau bagaimana Al-Quran dikumpulkan? Bukankah di zaman Rasulullah tidak dikumpulkan dan boleh dikumpulkan di zaman siapa? Abu Bakar. Di zaman Rasulullah ada ilmu tajwid? Tidak ada. Baru kemudian ilmu tajwid ada setelah itu. Oke, kita akan katakan begini, Pak. Apakah sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan itu pasti bid'ah? Yang sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan, apakah itu pasti bid'ah? Kita katakan tidak. Sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, Rasulullah tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Contoh apa? Dikumpulkannya Al-Quran. Kenapa di zaman Rasulullah tidak dibukukan Al-Quran itu, Pak? Karena wahyu terus menerus apa? Turun. Sehingga belum sempat untuk dikumpulkan. Tapi Rasulullah sudah mengisyaratkan akan adanya mushaf. Dalam hadis sab'atun tajri li sahibihi, ada 7 amal yang terus mengalir pahalanya walaupun pelakunya sudah mati di kuburannya. Di antaranya 7 apa? Wa mushafun warrathahu. Mushaf Al-Quran yang diwariskan. Lihat, Rasulullah sudah mengatakan akan adanya apa? Mushaf. Iya. Bayangkan kalau Al-Quran tidak dikumpulkan, mudarat tidak, Pak? Besar mudaratnya, Pak. Al-Quran akan hilang, Pak. Oke, ini yang pertama, Pak. Rasulullah tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Contoh lagi, Nabi tidak melakukan sholat tarawih setiap malam bulan Ramadan berjamaah.
Hanya 3 malam saja. Kenapa? Karena ada penghalangnya, yaitu takut diwajibkan. Di zaman Umar dilakukanlah sholat tarawih berjamaah tiap malam. Ya. Kenapa? Karena penghalang ini sudah tidak ada. Nggak mungkin lagi diwajibkan. Dan ini disetujui oleh seluruh sahabat. Keadaan yang kedua, Nabi tidak melakukan karena belum ada sebabnya, belum ada pendorongnya, Pak. Nabi tidak lakukan karena belum dibutuhkan di zaman Nabi. Contoh misalnya ilmu tajwid belum dibutuhkan di zaman Nabi. Ya. Ilmu nahwu, ilmu sorof belum dibutuhkan di zaman Nabi. Ilmu hadis, ilmu usul fikih belum dibutuhkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di zaman Ali bin Abi Thalib, Pak, banyak orang yang masuk Islam tidak bisa bahasa Arab. Akhirnya mereka bersalahan dalam membaca Al-Quran dan hadis. Ali khawatir ini bisa merusak Al-Quran dan hadis ini. Maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali meletakkan ilmu bahasa Arab untuk maslahat membela Al-Quran dan hadis. Boleh. Jadi sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan, kalau ternyata karena ada penghalangnya, saat penghalang itu sudah tidak ada dan maslahatnya besar, silahkan. Atau belum dibutuhkan di zaman Nabi, ketika setelah Rasulullah wafat dan sangat dibutuhkan dan maslahatnya besar, silahkan. Ini disebut oleh para ulama dengan istilah al-masalih al-mursalah, maslahat yang besar. Paham tidak, Pak? Yang ketiga, Nabi tidak lakukan. Sementara di zaman Nabi nggak ada penghalangnya. Nabi mampu melakukan. Dan pendorongnya atau di zaman Nabi pun dibutuhkan. Ada pendorongnya, tapi tetap Nabi tidak melakukan. Contohnya apa? Adzan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi mampu tidak menyuruh Bilal untuk adzan, Pak? Sangat mampu. Dibutuhkan enggak adzan untuk Idul Fitri Idul Adha? Dibutuhkan supaya orang apa? Kumpul. Tapi Nabi lakukan? Tidak. Maka melakukannya itu termasuk bid'ah. Pahami baik-baik, saudaraku. Makanya Imam Syafi'i menamai tadi mengumpulkan Al-Quran sebagai bid'ah. Itu bid'ah secara bahasa saja, bukan bid'ah secara istilah. Bedakan Pak. Tadi sudah saya sebutkan, kalau ilmu nahwu nggak ada, berantakan nih orang baca Quran. Mudarat besar tidak? Besar. Kalau Al-Quran tidak dibukukan, akan hilang Al-Quran dari dada manusia. Mudarat besar nggak, Pak? Besar. Sekarang bandingkan, kalau Maulid Nabi nggak ada, mudarat nggak? Enggak ada mudarat sama sekali. Kalau istilahnya Maulid Nabi tujuannya untuk mencintai Nabi. Mencintai Nabi kan bisa setiap hari mempelajari hadis, mengamalkannya. Maulid Nabi itu untuk mengingat perjuangan Nabi. Mengingat perjuangan Nabi kan jangan setahun sekali dong, setiap hari. Dengan mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedakan ini, saudaraku sekalian. Orang yang diberikan oleh Allah kefakihan pasti dia akan bisa bedakan itu, Pak. Antara ini dan itu. Allahu a'lam, demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.